Bab 441. Darah berceceran, menodai kaki putih Xiao Wu menjadi merah. Xiao Wu menggigit leher elang berkepala macan tutul bermata tiga dengan ganas lagi, sebelum menyerah dan menarik diri. Dengan cakar tadi, Xiao Wu langsung menggores mata elang macan tutul bermata tiga. Sayang sekali itu adalah dua mata biasa yang tergores. Mata supranatural elang macan tutul bermata tiga segera menutup untuk menghindari cakar yang tajam. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga elang berkepala macan tutul bermata tiga terus berteriak, menjadi gila dan mengabaikan Jun Jiu dan yang lainnya, mengejar dan membunuh Xiao Wu dengan putus asa. King Yu tidak mengenai cakar tajam elang macan tutul bermata tiga dari bawah, tetapi ketika dia melihat elang macan tutul bermata tiga mengamuk, dia segera berbaring di tanah untuk menghindarinya. Sepasang sayap terluka parah, dan elang macan tutul bermata tiga tidak bisa terbang sama sekali. Satu cakar terluka lagi, dan dia terlatih-tatih dan berlari merajalela di hutan, mengabaikan api dan rintangan apapun. Elang macan tutul bermata tiga menatap Xiao Wu sampai mati. Kecepatan Xiao Wu jauh lebih cepat daripada elang macan tutul bermata tiga. Ia sengaja berhenti saat berlari, mengaitkan cakarnya untuk memprovokasi elang macan tutul bermata tiga, atau menghancurkannya dengan batang kayu yang patah. Elang macan tutul bermata tiga yang marah berteriak dengan liar, dan mata di antara alisnya menyerang dengan lebih ganas. King Yu berkata, apakah Xiao Wu baik-baik saja? Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, dan berkata, elang macan tutul bermata tiga tidak bisa mengejar Xiao Wu. Ayo pergi, lihat luka di elang macan tutul bermata tiga leher. Semua orang menyerang di sana. Jika targetnya terlalu kecil, maka kejar target potong lehernya. Dan hati-hati, jangan terluka oleh kekuatan gaibnya. Oke, tidak masalah. Petik 2, bunuh. 3 elang macan tutul bermata satu, ini adalah kemuliaan yang mulia. Ayo pergi. Menghindar, mereka bergegas menuju elang macan tutul bermata tiga lagi. Dengan Xiao Wu sebagai target gesit dengan kebencian yang stabil dan akurat, elang berkepala macan tutul bermata tiga tidak peduli dengan Jun Jiu dan yang lainnya. Oleh karena itu, sudah terlambat ketika elang berkepala macan tutul bermata tiga menyadari krisis yang fatal. Engah, darah memercik seperti mata air panas. Semua orang menyerang bersama, kaca memotong leher elang macan tutul bermata tiga. Kepalanya terpisah, dan mata di antara alis elang berkepala macan tutul bermata tiga melakukan serangan terakhir, menggosok tanah beberapa ratus meter jauhnya, meninggalkan penyok yang dalam. Ledakan, tubuh besar itu menghantam tanah, mengguncang gunung sejenak. Tubuh elang macan tutul bermata tiga berkedut lama sebelum benar-benar tenang. Salju yang berterbangan jatuh di atas genangan darah, dan menghilang dalam sekejap mata. Bentak, King Yu menginjak darah dan berjalan mendekat. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan elang macan tutul bermata tiga dengan begitu mudah. Jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Naik ke dadamu. Ya, Xiao Wu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Patut dipuji. Tepuk-tepuk. Fu Linzan bertepuk tangan dengan sangat kuat. Dia benar-benar menginginkan makhluk roh seperti Xiao Wu. Fu Linsuang mengangguk, juga menyetujui kontribusi Xiao Wu. Mu Jingyuan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Wu. Apakah kamu ingin mengirimimu beberapa gerobak ikan kering ketika aku kembali? Petik 2. Dulu, Xiao Wu tidak memasukkan ikan kering yang diberikan oleh orang asing, termasuk Mu Jingyuan. Tapi sekarang sudah matang, Xiao Wu mengangguk dengan gembira. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia berkata, ide ini bagus. Aku dengan enggan menerimanya. Semua orang yang menonton tidak bisa menahan tawa. Xiao Wu berjalan dengan catwalk, perlahan menyusut sampai dia kembali ke penampilannya yang biasa, dan akhirnya berjalan di sekitar kaki Jun Jiu, mengeong dan bertingkah seperti anak manja. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan mempercayainya. Sekarang kucing mungil, lembut dan imut ini sebenarnya adalah kucing besar perkasa yang baru saja membunuh semua arah, nakal menerbangkan layang-layang dan menahan kebencian elang macan tutul bermata tiga. Kontrasnya terlalu bagus, tapi tetap lucu. Jun Jiu memberi Xiao Wu sepanci air dan memintanya untuk mencuci kakinya yang berdarah. Dengan tangan terlipat, Jun Jiu menatap tubuh elang macan tutul bermata tiga dengan acuh tak acuh. Dia tiba-tiba berkata, apakah kamu lapar? Tiba-tiba bertanya apakah mereka lapar, apa operasinya. Tanpa menunggu jawaban mereka, Jun Jiu melanjutkan,
elang berkepala macan tutul bermata 3 terlihat mirip dengan burung. Sayap goreng, cakar renyah, daging kaki elang goreng, tulang elang panggang pedas, dada elang potong dadu direbus dalam sup. Pidato Junjiu terlalu cepat, tapi setidaknya ada 30 cara untuk memakannya dengan kasar. Setelah selesai berbicara, Junjiu menyipitkan mata ke arah mereka. Apa yang ingin kamu makan? Semua orang diam seperti ayam dan gemetar. Junjiu sangat marah sehingga elang macan tutul bermata 3 dapat mengusulkan serangkaian menu setelah membunuhnya. Ini jelas sudah dipikirkan sejak lama. Takut, masih sedikit ngiler untuk makan. King Yu diam-diam menyodok dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda, keterampilan kuliner adik perempuan junior saya sebanding dengan dewa memasak, dan apapun yang saya masak lezat. Xiao Hu kembali setelah mencuci cakarnya, mengangkat cakarnya dengan gembira dan berkata, Meo ingin makan sayap goreng, tulang elang panggang pedas. Lalu apakah kita perlu mencari rempah-rempah obat? Fu Linzan bertanya sambil menyeka air liurnya. Junjiu, tidak, aku punya. Kemudian, semua orang melihat pemandangan yang ajaib. Junjiu sepertinya menyembunyikan ruang magis. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Panci dan wajan, pisau dapur dan talenan, keluarkan semuanya. Dia mulai memasak di sebelah mayat elang macan tutul bermata 3 tingkat 8. Sambil mencium aromanya, bisa membuat air liur dan membuat mata bersinar hijau. Zhang Er bingung, di mana Junjiu menyulap ini? Aku tidak tahu. Fu Linsuang juga penasaran. Ekspresi King Yu berubah saat mendengar itu. Tetapi ketika dia mendengar transmisi suara pribadi Xiao Ying, dia dengan cepat menjelaskan, ini adalah harta karun yang didapat adik perempuan saya dari warisan Raja Bayangan Darah. Itu dapat menyimpan barang-barang, tetapi terlalu kecil. Taruh saja beberapa bahan dan pil. Baiklah, petik 2. Mereka tiba-tiba mengerti dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Tapi di belakangnya dia menatap King Yu dan Blood Shadow Knife yang sedang dia bersihkan. Memahami kebingungan semua orang, King Yu menjelaskan sendiri, adik perempuan muda menggunakan pedang tetapi bukan pisau, jadi dia memberiku pisau bayangan darah. Desis. Ketiganya tersentak, menatap King Yu dengan iri dan cemburu. Adik junior yang baik, mengapa mereka belum pernah bertemu sebelumnya? Orang menangis lebih dari popularitas. King Yu melanjutkan dengan mengatakan, adik perempuan muda tahu bahwa penjara Tian berkomplot melawannya, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Dengan cara ini, dia harus menjaga tangannya, dan jika perlu, dia bisa membunuh penjara Tian secara mengejutkan. Mengerti, jangan khawatir, kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Mu Jingyuan tertawa. King Yu menjawab, ketika Junjiu mengambil sesuatu dari ruang gelang di depan mereka, itu berarti dia sepenuhnya mempercayai mereka. Itu sebabnya King Yu perlahan memberitahu mereka beberapa berita dan memberinya kepercayaan. Sudah selesai. Begitu suara Junjiu jatuh, King Yu dan yang lainnya bergegas dengan kecepatan melarikan diri. Little Wu Meong melompat dan membuka tangannya, bagian belakang semuanya mengeong, jangan berkelahi dengan Meong. Junjiu, tunggu. Kita harus menunggu 2 orang sebelum makan. Siapa? Semua orang bingung dan penasaran, hanya King Yu yang menebak siapa itu, dan segera menundukkan kepalanya untuk memilih apa yang ingin dia makan. Dibandingkan dengan makanan anjing, dia memilih makanan yang enak. Makan saja, tolak makanan anjing. Bab 442, Elang Macan Tutul Bermata 3 sudah mati. Bibi Fang tidak percaya. Dia tertegun beberapa saat sebelum dia menoleh untuk melihat ke arah Din Tiansu dan berkata, elang berkepala macan tutul bermata 3 sudah mati. Dialah yang menangkap yang bermata. 3 elang berkepala macan tutul letakkan sesuatu di tubuh Anda yang bisa dilacak. Untuk memastikan jika cermin air ditemukan hilang, dia masih bisa mengetahui lokasi elang macan tutul bermata 3. Dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Junjiu. Benar saja, Junjiu menemukan cermin air yang tersembunyi di mahkota rambut Ji Yiming dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Tetapi pada saat ini, induksi Fang Bu memberitahunya bahwa binatang roh tingkat 8, elang berkepala macan tutul bermata 3, telah mati. Seekor binatang buas yang kekuatannya sebanding dengan master roh besar tingkat 5, siapa yang bisa membunuhnya? Reaksi pertama Fang Bu adalah kecemasan dan kekhawatiran. Kepala sekolah Tiansu, mungkinkah medan binatang roh di cekungan belum sepenuhnya dibersihkan? Apakah ada binatang roh yang lebih kuat atau guru spiritual yang hebat di dalamnya?
Tidak mungkin. Din Tiansu bereaksi lebih. Dia bersikeras bahwa itu tidak mungkin. Fang Gu mengerutkan kening secara naluriah, merasa seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu. Dia memarahi, kenapa? Din Tiansu tidak bisa mengatakan, tentu saja, dia sudah memeriksa semua peternakan binatang buas di Baskom untuk memastikan bahwa Jun Jiu tertangkap. Tidak mungkin orang lain berada di dalam kecuali orang mati di penjara. Tidak akan ada makhluk roh yang kuat, tapi dia tidak tahu, siapa yang membunuh elang macan tutul bermata tiga. Din Tiansu menggerakkan sudut mulutnya dengan munafik, dan berkata sambil tersenyum, karena lelaki tua itu memeriksanya dengan sangat hati-hati, dan dia memeriksanya sendiri. Tidak akan ada masalah. Sekarang elang berkepala macan bermata tiga sudah mati, tidak apa-apa, setidaknya kita dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengancam jiwa, bukan? Fang Gu selalu merasa aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang begitu aneh. Dia mengerutkan bibirnya dengan erat, mengepalkan tinjunya sedikit dan kemudian mengendurkannya. Fang Gu mengangguk, kamu benar. Kemudian mereka harus menunggu mereka menangkap makhluk roh itu dan keluar. Petik 2. Nada suara Fang Gu agak tumpul. Kali ini, dia kalah lagi. Dengan kecerdasan, kekuatan, dan keberuntungan Jun Jiu, dia pasti bisa menangkap binatang roh tingkat ke-7. Fang Gu senang sekaligus kesal. Saya senang Jun Jiu sangat baik, tetapi saya kesal karena saya gagal lagi, dan saya harus memikirkan cara lagi. Dia menurunkan matanya untuk menyembunyikan pikirannya, bibi Fang mau tidak mau berpikir. Jika dia mengatakan yang sebenarnya pada Jun Jiu, akankah Jun Jiu dengan patuh pergi? Tidak, dia berjanji bahwa Mendong tidak akan mengatakan sepatah kata pun, bahkan putrinya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bibi Fang, yang tenggelam dalam pemikiran mendalam, tidak memperhatikan bahwa Din Tiansu diam-diam telah melepaskan merpati. Merpati pos menyembunyikan sosok seputih salju mereka di musim dingin dan salju lebat. Terbang jauh ke medan binatang roh di Baskom, dia melipat sayapnya dan mendarat di telapak tangan Xing Luochen yang terangkat. Hong Ying segera mengelilinginya, kakak Xing, apa yang kamu katakan dalam surat itu? Orang tua itu membiarkan kami melakukannya. Xing Luochen membiarkan merpati itu terbang, dan kemudian menghancurkan surat itu. Menatap Hong Ying, dia tersenyum dengan arogan, ayo pergi. Sudah waktunya untuk menutup pengepungan, menangkap mangsanya dan memasukkannya ke dalam sangkar. Petik 2. Oke, Hong Ying bertepuk tangan, senyum di sudut mulutnya, bersemangat dan ganas. Xing Luochen berbalik, dan ada ratusan tahanan surga yang mati di belakang mereka. Dua orang mati di depan membuka peta, di mana peta peternakan binatang roh di Baskom digambar dengan detail. Berdiri di depan peta, Xing Luochen berkata, ada begitu banyak tahanan mati di luar medan binatang buas, Jun Jiu dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Kita hanya perlu mulai dari api dan menyebar untuk mencari. Sedemikian rupa hari yang dingin, tanahnya penuh dengan es tipis. Mereka tidak bisa pergi jauh. Ayo pergi, perintah Hong Ying. Di hutan peternakan binatang spiritual di cekungan, kanopi yang lebat tidak terpengaruh oleh musim dingin, dan daunnya masih terbuka untuk menghalangi sebagian besar salju. Ada api hangat di bawah pohon, dan selimut tebal dan lembut tersebar di tanah. Semua orang duduk melingkar, ngiler 3000 kaki, menatap makanan lezat di depan mereka dengan mata hijau. Jika Jun Jiu tidak meminta mereka untuk menunggu seseorang, mereka mungkin telah merebutnya sejak lama. Fu Linzan menyeka air liurnya, dan bertanya dengan sedih, Jun Jiu, siapa yang kita tunggu? Mungkinkah Xing Luochen dan Hong Ying? Terlalu buruk untuk memikirkannya, tapi di medan binatang roh di Baskom ini, siapa lagi selain mereka berdua? Jun Jiu mengangkat bibir merahnya dan tersenyum bahagia. Kami datang. Siapa? Hanya berkata tunggu, datang begitu cepat, siapa ini? Apalagi saat mereka melihat mata Jun Jiu yang tersenyum, mereka merasa seperti terlintas di mata mereka. Aku semakin penasaran siapa orang ini. Begitu mereka melihat ke atas dan melihat orang-orang datang, mereka benar-benar tertangkap mata. Rumput sarang, sangat cantik, Bung. Yue datang dan duduk, dan coba resep daging elang berkepala macan tutul Hua. Jun Jiu tersenyum dan menepuk kursi di sebelahnya, dan King Yu pindah ke samping untuk membuat ruang lebih besar. Hanya Xiao Hu yang tidak puas, berbaring di pangkuan Jun Jiu untuk menyatakan kedaulatannya. Senyum jahat di bibir Mo Yue semakin dalam. Oke. Mo Yue duduk, dan semua orang belum pulih.
Sampai Leng Yuan diam-diam meremas ke tengah King Yu dan Mu Jingyuan, dan terbatuk pelan, "Baiklah, bolehkah saya duduk?" Meskipun Mo Yue dan Jun Jiu masih memiliki kursi kosong, dia tidak memiliki ruang. Sangat pendek penglihatan, di masa lalu memakan makanan anjing akan dipindai oleh sinar kematian pemiliknya. Baik untuk diperas dengan King Yu dan yang lainnya, tidak hanya aman tetapi juga hangat. Diam-diam memberi ruang untuk Leng Yuan. Semua orang terdiam, tidak berani menatap Mo Yue. Itu bukan karena aura Mo Yue, dia sedang duduk di samping Jun Jiu saat ini. Itu adalah angin musim semi yang bahagia. Tapi mereka terlalu cantik dan jahat, mereka dibandingkan dengan sampah. Butuh beberapa saat bagi Fu Lin Suam untuk bertanya, "Siapa dia?" "Perkenalkan, Tuanku Mo Yue. Aku akan membutuhkan bantuannya nanti, jadi aku harus menyuapnya dengan makanan terlebih dahulu." Jun Jiu mengatupkan bibirnya, menggoda. Dia memandang semua orang dan berkata, "Oke, ayo makan. Saatnya bekerja setelah makan." Petik 2 tanda tanya, saya bingung dan tidak mengerti. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu sudah siap untuk disantap, dia segera menghilangkan semua keraguannya dan pergi untuk mengambil makanan enak yang dia petik terlebih dahulu. Jun Jiu mengambil sepotong daging tulang elang panggang pedas, di mana tulang rusuknya berada. Lemak dan tipisnya merata, sangat harum saat dipanggang. Dia baru saja menggerogoti sedikit, dan melihat Mo Yue menatapnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Cobalah." Mo Yue tidak berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mendekat. Jun Jiu terkejut. Melihat Mo Yue memegang pergelangan tangannya, dia menggigit tulang elang panggang pedas di tangannya. Dengan menelan di tenggorokannya, tawa yang dalam dan provokatif datang, dan rasa gatal menggelitik daun telinga Jun Jiu. Mo Yue berkata, "Ini sangat harum dan enak gelombang." Daun telinga Jun Jiu berwarna kemerahan, dan dia melihat ke belakang Mo Yue dengan tidak menentu. Dia berkata, "Daging binatang roh mengandung energi spiritual, jadi tidak baik makan terlalu banyak. Tapi basis kultivasi Anda tinggi, jadi itu tidak akan memengaruhi Anda. Anda bisa makan sebanyak yang Anda suka." Subjeknya. Tanda tanya. Sudut bibir Mo Yue sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum jahat, "Jika aku menyukainya, apakah kamu ingin Xiao Jiwer membuatnya untukku selama sisa hidupku?" Jun Jiu. Gerakannya semua orang membeku saat mereka makan, mata mereka berbinar serempak bingung. Apakah mereka agak berlebihan? Mimpi. Xiao Hu tidak tahan lagi, dan melompat ke pelukan Mo Yue dengan marah. "Selamanya, Tuan hanya memasak makanan kucing untuk dimakan kucing, tapi kamu tidak punya." Bab 443. Mereka belum bersama, dan mereka bahkan tidak memiliki gelar. Dia hanya ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan pekerjaan. Xiao Hu adalah orang pertama yang tidak setuju. Sebuah tangan terulur dan meraih bagian belakang leher Xiao Hu. Jun Jiu meraihnya kembali dan memegangnya di lengannya. Sudut mulutnya berkedut, dan Jun Jiu mendengus dingin, "Aku bukan juru masak. Apakah kamu ingin aku memasak untukmu sepanjang hidupku?" Itu indah, dan tidak ada makanan kucing. Petik 2. Mo Yue tersenyum, mengangkat tangannya dan memberi makan Jun Jiu buah. Dia mengaitkan bibirnya dan berkata dengan jahat, "Aku juga akan merasa tidak enak." Xiao Jiwer hanya perlu mengatakan apa yang ingin dia makan, dan akan ada koki terkenal di seluruh dunia yang bergegas untuk menjilatmu. Xiao Hu juga bisa memesan kucing makanan. Meong, Xiao Hu, dia segera dihasut dan lupa bahwa Mo Yue akan makan dengan itu sekarang. Semua orang kagum ketika mereka melihat pemandangan ini. Leng Yuan berbisik, "Lihat, tuanku sangat pandai menjemput Nona Jun. Omong-omong, kucing bisa ditangani. Apakah dia benar-benar Tuan Jun Jiu?" Fu Linzan dan Leng Yuan berbicara pada saat yang sama, keduanya menatap Bulu King. Setelah berbicara, keduanya saling memandang. Leng Yuan, "Oh, Fu Linzan, benar saja, ini bukan hubungan guru-murid biasa. Orang yang dibicarakan Jun Jiu adalah dia." Melihat ekspresi mereka, King Yu diam-diam menutupi wajahnya. "Jangan tanya dia." Pengemudi pemula tidak tahu apa-apa dan tidak mau mengatakan apa-apa. Selamat tinggal pada Mu Jingyuan, dia masih belum pulih dari linglung. Hanya Fu Lin Suam yang acuh tak acuh dan tenang, tanpa ombak atau ombak. Melihat semua orang hampir makan, Jun Jiu berkata, "Akan ada acara besar yang terjadi nanti, saya hanya mengingatkan Anda. Ikuti saya dengan cermat, dan jangan ketinggalan. Jika tidak, saya tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi."
Sadar tidak seperti biasanya, semua orang duduk tegak dan memandang Jun Jiu. Jun Jiu memiringkan kepalanya untuk melihat Mo Yue lagi. Tanpa dia harus berbicara terlebih dahulu, Mo Yue tersenyum jahat dan mengaitkan bibirnya. Xiao Jiwer akhirnya memikirkanku. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jun Jiu, segel peternakan binatang buas di Baskom, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar mulai sekarang. Sampai saat aku membuka mulut untuk melepaskannya. Oke, jawab Mo Yue. Dia memberi isyarat, dan Leng Yuan segera bangkit dan keluar untuk melakukannya. Mendengar kata-kata Jun Jiu dan melihat tindakan Mo Yue, Leng Yuan pergi. Mu Jingyuan dan yang lainnya tetap tenang di permukaan, tapi mereka benar-benar tercengang. Memblokir medan binatang buas di Baskom. Betapa kuatnya ini untuk bisa melakukannya. Bahkan gabungan 3 dekan tidak dapat mencapai blokade total, mencegah siapapun masuk atau keluar. Dan Mo Yue tidak bergerak, tapi biarkan dia pergi. Apa kekuatan Leng Yuan? Seberapa kuat Mo Yue? Saya semakin merasa bahwa situasinya tidak sederhana, dan saya akan membuat keributan besar. Mu Jingyuan menarik napas dalam-dalam. Junior Sister Jun, apa yang akan kamu lakukan? Tanda tanya petik 2. Kirim, aku ingin dia membunuh orang sebanyak mungkin, kata Jun Jiu. Begitu komentar ini keluar, semua orang tercengang. Dia tidak hanya dikejutkan oleh tatapan membunuh di Jun Jiu Hua, tetapi juga oleh fakta bahwa Din Tiansu mengirim seseorang masuk. Selain Xing Luochen dan Hong Ying, siapa lagi? Bagaimana Jun Jiu tahu? Fu Linsuang bereaksi dengan cepat, to the point. Orang-orang mereka yang membakar gua itu. Ya, Din Tiansu mengira mereka tidak akan pergi saat hari sudah gelap. Setidaknya menginaplah. Oleh karena itu, mengirim orang untuk membakar mereka tidak hanya dapat membakar beberapa orang sampai mati, tetapi juga melukai mereka secara serius. Untungnya, Jun Jiu waspada dan menyuruh mereka pergi. Kalau tidak, sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka terjebak dalam api dan terjebak di dalam gua. Tapi Jun Jiu, kenapa kau membiarkan mereka semua mati? Bunuh mereka. Apa kau tahu di mana mereka? Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, matanya arogan. Semua orang bertanya-tanya lagi, pisau siapa yang harus saya pinjam? Mereka melihat Jun Jiu mengeluarkan sebuah kotak dan mengeluarkan benih seukuran kuku dari dalamnya. Jun Jiu menjelaskan, ini adalah benih dari bunga roh binatang. Dikabarkan bahwa hanya setelah binatang roh tingkat 9 mati secara alami, inti binatang itu jatuh ke tanah dan tersapu oleh matahari dan bulan. Dibutuhkan 3 tahun untuk mekar bunga. Masa berbunga adalah 1 bulan, dan bunga tetap ada setelah bunga mati. Benih berikutnya disebut bunga roh binatang. Petik 2. Xiao Ying berbaring di manset King Yu, menyipitkan mata pada Jun Jiu. Benih bunga roh binatang diambil dari harta karunnya, sekarang dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Jun Jiu. Bunga roh binatang bisa membuat binatang roh menjadi gila. Di bawah level 9, semua binatang roh mencium benih bunga roh binatang. Mereka semua akan jatuh ke dalam keinginan naluriah. Selama mereka memakan bunga ini, mereka dapat menerobos. Tidak ada makhluk roh yang dapat menahan godaan ini. Jun Jiu mengeluarkan sebotol dupa roh binatang, dan melemparkan benih bunga roh binatang ke dalamnya. Dengan sekejap, percikan kecil terjadi, dan bijinya jatuh ke dasar botol. Jun Jiu memandang semua orang, aku akan melahirkan bunga roh binatang. Benih yang telah direndam dalam binatang Yingxiang hanya perlu berkecambah untuk mencapai efek mekar dari bunga roh binatang. Ketika waktunya tiba, lemparkan ini pada Xing Luochen dan yang lainnya, coba tebak. Apa yang akan terjadi? Tidak perlu memikirkannya, gambar itu otomatis muncul di benak. Semua orang menggigil serempak, itu sangat menakutkan. Sejauh yang mereka tahu, 2 dari binatang roh tingkat ke-7 telah mati. Ada 5 yang tersisa, dan tidak ada jaminan bahwa tidak ada binatang roh lain di bawah tingkat ke-7 di peternakan binatang roh di Baskom. Ketika saatnya tiba, mereka semua akan tertarik pada mereka, dan mereka pasti akan mengetuk mangkuk binatang roh untuk mengatakan bahwa sudah waktunya makan malam. Xing Luochen dan yang lainnya adalah makanan ringan. Fu Linzan menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, untungnya, Jun Jiu dan aku bukan musuh. Tapi, Jun Jiu, bagaimana kamu tahu keberadaan mereka? Mungkinkah Tuan Jun Jiu memberitahunya? Tanda tanya. Saat dia penasaran untuk menebak, dia melihat Jun Jiu memberi isyarat.
Seekor burung pipit kuning terbang dan mendarat di ujung jari Junjiu, mengibaskan kepingan salju dari tubuhnya. Junjiu berkata, burung-burung itu akan menuntun kita untuk menemukannya. Luar biasa, mata semua orang terbuka lebar, dan burung masih bisa memandu jalan. Saat ini, Leng Yuan kembali dan memberitahu Junjiu bahwa blokade telah selesai. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar sampai dia membuka mulutnya. Tentu saja, ini tidak termasuk dirinya, Mo Yue dan Junjiu. Junjiu memegang botol kaca berisi biji bis Yingxiang dan bis Spirit Flower di tangannya, dan dia tersenyum dingin dan tanpa perasaan. Ayo pergi. Xing Luochen dan Hong Ying memimpin tentara yang mati di langit, membuat kontraksi terus-menerus dari pengepungan, dan melacak jejak Junjiu. Dalam perjalanan, mereka melewati gua yang telah padam, dan tempat setelah pertempuran sengit dengan elang macan tutul bermata. 3. Ketika mereka melihat tubuh elang macan tutul bermata 3 yang dimutilasi, mereka tercengang dan tercengang untuk waktu yang lama sebelum mereka sadar kembali. Siapa yang membunuh binatang roh tingkat 8, elang macan tutul bermata 3? Bagaimanapun, Xing Luochen dan Hong Ying tidak akan pernah percaya bahwa Junjiu lah yang membunuh mereka. Setelah mencari selama sehari semalam, masih belum ada jejak. Ketika Xing Luochen dan Hong Ying tidak sabar dan mudah tersinggung, mereka tidak menyangka Junjiu akan mendarat di depan mereka dari langit. Sikat, sehelai daun tenggelam di bawah kaki Xing Luochen. Metode ini agak familiar, dan merupakan trik favoritnya untuk berpura-pura genit. Xing Luochen segera mendongak, dan ketika dia melihat Junjiu duduk di pohon besar di seberangnya, Xing Luochen tertegun sejenak. Junjiu, teriak Hong Ying dengan senyum sinis, kemarilah. Jangan mengelilinginya dulu, jangan biarkan dia kabur. Para tahanan surgawi mengerumuni dan mengepung Junjiu dan Dasu. Bab 444. Junjiu, aku tidak dapat menemukanmu di mana-mana. Aku tidak menyangka kamu akan mengirimmu ke pintumu untuk mencari kematian. Hahaha. Xing Luochen mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke Junjiu. Serahkan harta itu, dan aku akan memenuhimu sekarang dan mengirimmu untuk mati. Kakak Xing, apakah kamu lupa? Berjanjilah padaku bahwa setelah aku menangkap Junjiu, aku akan menyiksanya terlebih dahulu untuk bertahan hidup atau mati. Aku masih memiliki ribuan siksaan yang belum aku coba pada dia. Hong Ying menjadi ngeri ketika mendengar ini. Mengernyit, berkata tidak puas. Tanpa diduga, Xing Luochen memelototinya, dan Hong Ying sedikit gemetar, tidak mau tutup mulut. Xing Luochen menoleh dan menatap lurus ke arah Junjiu. Junjiu, serahkan harta karun itu. Dia mengangkat sudut bibirnya, mencibir dan berkata dengan arogan, apakah kamu menginginkan harta, tapi aku punya hadiah besar untukmu. Petik 2. Apa, Junjiu? Jangan main-main. Xing Luochen memarahi. Dia mengangkat tangannya, dan pengepungan itu secara bertahap memendek. Tahanan langit di depan langsung menggunakan pedang sebagai kapak untuk memotong batang pohon, dan beberapa menyebar dan memanjat pohon di sekitarnya. Waspadai pelarian Junjiu di 365 derajat tanpa jalan buntu. Melihat ini dengan dingin, Junjiu meluruskan roknya dan berdiri. Dia mengguncang botol di tangannya. Di sepanjang jalan tidak hanya kekuatan spiritual yang melahirkan bunga binatang buas, tetapi Junjiu juga meminta King Yu dan yang lainnya untuk menaburkan garis lurus di sepanjang jalan dengan dupa pemicu binatang. Saya kira sudah hampir waktunya. Indera Junjiu sangat tajam, dan dia merasakan sedikit getaran di tanah. Getaran ini terlalu halus, dan sepenuhnya tertutupi oleh suara pohon yang ditebang. Xing Luochen dan yang lainnya tidak menemukan masalah sama sekali. Sudut mulutnya meringkuk dengan dingin. Junjiu menatap Xing Luochen. Xing Luochen, apakah kamu tidak tahu apa itu setelah membukanya sendiri? Sebelum kata-kata itu selesai, botol di tangannya terbang ke arah Xing Luochen. Xing Luochen secara naluriah mundur untuk menghindarinya, dan Hong Ying mengeluarkan cambuk panjang dan menghancurkan botolnya. Cairan wewangian penginduksi binatang dan bunga roh binatang yang baru bertunas terbang keluar, memercikkan Xing Luochen dan Hong Ying kemana-mana. Hong Ying berteriak, apa-apaan ini? Junjiu, kamu. Xing Luochen mengambil tangan yang menutupi wajahnya, mendongak dan melihat sosok Junjiu di pohon bengkok yang akan tumbang. Melihat sekeliling, tidak ada jejak. Xing Luochen sangat marah, di mana kamu? Sekelompok sampah, aku memintamu untuk mengelilingi Junjiu dan membiarkannya melarikan diri. Apakah kalian semua buta? Kejar, kejar. Orang-orang mati di penjara segera bubar dan mengejar.
Jun Jiu. Baru saja, perhatian mereka tertarik oleh botol yang dilemparkan Jun Jiu, dan untuk sesaat, tidak ada yang melihat kemana Jun Jiu pergi. Dia berlari sangat cepat. Sialan, apa ini? Hong Ying mengibaskan lengan bajunya dan menepuk-nepuk noda air di tubuhnya. Cairan itu telah meresap ke dalam pakaian, dan Hong Ying hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeringkannya, tetapi baunya masih ada. Xing Luochen berlutut dan mengambil tanaman yang telah terbelah dua oleh cambuk. Itu adalah tanaman bertunas dari spesies yang tidak diketahui. Entah kenapa, detak jantung Xing Luochen tiba-tiba menjadi cepat, dan dia merasa tidak nyaman. Sesuatu yang salah. Tidak mungkin Jun Jiu melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dia pasti punya konspirasi. Pada saat ini, Hong Ying mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan curiga. Saudara Xing, apakah Anda memperhatikan bahwa tanahnya bergerak? Tiba-tiba, gempa bumi menjadi nyata, dan bahkan gunung-gunung di kejauhan pun bergetar. Suatu hari, tahanan itu bergegas kembali. Ini tidak baik. Tidak baik, seekor binatang roh akan datang. Xing Luochen segera melihat ke bawah ke tanaman yang tumbuh di tangannya, dan jantungnya berdetak kencang. Xing Luochen segera kehilangannya. Sialan. Mendongak lagi, dia sudah bisa melihat. Melihat makhluk roh besar bergegas ke arah mereka dengan kasar dan ganas. Tubuh Jun Jiu ringan dan gesit, bergerak cepat melalui kanopi pohon. Es tipis yang terbentuk di pohon sangat licin, dan tidak bisa menghentikan langkahnya. Segera, Jun Jiu berhenti dan melompat dari mahkota pohon. Bagaimana kabar adik perempuan junior? King Yu segera menyapanya. Mu Jingyuan membuka mulutnya dan berkata, kami sudah menaburkan dupa binatang buas. Semuanya diarahkan ke arah Xing Luochen dan yang lainnya. Sempurna, mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Gelombang, Jun Jiu mengerutkan keningnya, bibir menggoda, dan menamparkan lagi. Dia menjentikkan jarinya dan berkata ke tempat kosong, bolehkah aku minta cermin air? Boom, gelombang. Di depan mereka, cermin air muncul dari udara tipis. Dalam sekejap mata, itu berubah dari satu sisi menjadi 4 sisi, menyiarkan situasi di sisi Xing Luochen ke segala arah. Sudut mulut Jun Jiu meringkuk, sepertinya aku harus mempelajari cermin air ketika aku punya waktu. Petik 2. Oke gelombang, aku akan mengajarimu. Xiao Jiwer, kamu memiliki kesadaran yang kuat, kamu bisa mempelajari 4 cermin air bersisi. Suara Mo Yue datang langsung di benak Jun Jiu. Jun Jiu berjalan mendekat dan berdiri di depan Sui Jing. Xiao Wu melompat ke bahu Jun Jiu dan menatap Sui Jing bersama. Semua orang datang untuk melihatnya, melihat ke cermin air. Xing Luochen dan Hong Ying panik. Saat ini, makhluk roh telah tiba. Itu adalah binatang roh tingkat ke-7 Zidian Chasing Wind Beast. Kecepatannya secepat angin, dan ada semburan busur listrik di sekujur tubuhnya saat berjalan dan berlari. Bahkan seorang spiritualis besar tingkat pertama tidak akan berani tersengat listrik oleh energi listrik ini. Untuk sementara, tidak ada yang bisa menghentikan Zidian Chasing Wind Beast, dan dimanapun ia lewat adalah jeritan dan lolongan tentara yang tewas. Xing Luochen sangat marah. Dengan pedang di tangan, dia bergegas maju untuk melawan Zidian Chasing Wind Beast. Setelah beberapa trik, ketika dia hendak membunuh Zidian Chasing Wind Beast, mengaumlah. Dengan raungan harimau, Huo Yanhu melompat keluar dan bergegas menuju Hong Ying. Hong Ying berguling karena malu, dan 2 tahanan yang mati di belakangnya digigit menjadi 2. Hong Ying terkejut dan mencambuk dan menyerang. Saudara Xing, ada makhluk roh tingkat ke-7. Diam, bunuh hewan-hewan ini terlebih dahulu. Cepat, jika tidak, semakin banyak makhluk roh yang akan datang. Wajah Xing Luochen menjadi pucat dan terdistorsi. Dia akhirnya menyadari apa yang baru saja dijatuhkan Jun Jiu. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia juga tidak melihatnya. Tapi Anda bisa menebak kegunaannya. Makhluk roh ini dibawa oleh Jun Jiu. Brengsek. Sambil memarahi Jun Jiu dari lubuk hatinya sebagai pelacur, ular, kalajengking, dan wanita beracun, dia bergerak untuk mencekik makhluk roh itu. Hanya di kedua ujungnya, dan masih ada lagi di belakang. Fu Linzan memandang Sui Jing dan berkata dengan sombong, sungguh, segera datang binatang roh tingkat ke-7. Binatang jahat biru tingkat ke-7, Griffin berwajah tulang tingkat ke-7, dan macan tutul awan gelap tingkat ke-7. Dari bisa melawan, Xing Luochen dan Hong Ying menjadi tidak berdaya untuk melawan, dan lari untuk hidup mereka dengan tergesa-gesa. Cermin, air 4 sisi sangat cerdas.
Kemanapun Xing Luochen dan yang lainnya berlari, cermin air dapat menunjukkan mereka ke segala arah dan dengan sangat detail, dengan jelas melihat kesusahan dan kesengsaraan Xing Luochen dan Hong Ying, yang sangat memuaskan. Dari para tawanan langit yang mereka bawa, hanya tersisa 3 orang yang masih berlari di belakang. Seorang tahanan dari surga dikejar oleh macan tutul Wuyun dan menggigit kepalanya. Griffin berwajah tulang melompat dan menggigit kakinya, dan merobek dengan macan dahan hitam, membelah mayat menjadi 2 dan melahapnya. Zidian Chasing Wind Beast dibunuh oleh Xing Luochen, tapi masih ada 2 lagi. Melihat bahwa Fire Rock Tiger dan Blue Demon Beast hendak menyusul, ada kilasan kekejaman di mata Hong Ying, dan dia mengayunkan cambuk panjang tanpa ragu-ragu, menggulung 2 tahanan surgawi terakhir dan membuangnya, melemparkannya ke binatang roh untuk menarik kekuatan perhatian mereka. Pada saat ini, Xing Luochen berteriak, "Hong Ying, cepat lepas pakaianmu, atau kamu tidak akan bisa menyingkirkan binatang buas terkutuk ini." Bab 445. Buka saja pakaianmu dan singkirkan binatang buas ini. Xing Luochen melepas pakaiannya sambil berlari. Hong Ying ragu sejenak, tapi masih mengertakkan gigi dan pergi. Dia selalu memakai pakaian tipis, dan dia tidak memakai lebih banyak lapisan di musim dingin. Yang luar langsung dicopot, yang di dalam seperti ikat perut, tempat yang bisa ditutupi terbatas. Tapi demi menyelamatkan hidupku, aku tidak peduli. Melihat ini, Fu Lin Xuang mengalihkan pandangannya tanpa melihat kejahatan. Mu Jingyuan melakukan hal yang sama, dia bertanya pada Jun Jiu, Junior Sister Jun, apakah berguna bagi mereka untuk melepas pakaian mereka. Berkali-kali, baunya tidak bisa dihilangkan. Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan perut gelap, dan tersenyum dingin. Karena itu adalah hadiah besar, bagaimana bisa begitu mudah untuk menolaknya. Saya melihat Xing Luochen dan Hong Ying melepas pakaian mereka, dan mereka tidak menyingkirkan makhluk roh yang mengejar mereka. Hong Ying melambat sedikit, dan langsung pingsan oleh Griffin berwajah tulang. Dia berguling telungkup beberapa kali sebelum berhenti, muntah darah dan tidak bisa berdiri. Melihat ini, Xing Luochen mengerutkan kening, dan tidak ingin peduli dengan Hong Ying. Tapi Hong Ying sudah menatapnya untuk meminta bantuan. "Kakak Xing, bantu aku." Sialan, Xing Luochen berlari 2 langkah lagi sebelum berhenti. Bau di tubuhnya tidak bisa dihilangkan, dan makhluk roh ini akan segera menyusul setelah membunuh Hong Ying. Xing Luochen mengeluarkan panah keras, berbalik dan bergegas ke Hong Ying, menangkapnya dan melemparkannya ke pohon yang tinggi. Berdiri di atas pohon dan berbalik, Xing Luochen menggunakan kekuatan spiritualnya. Api kekuatan spiritual menyala di bilah pedang itu. Benar saja, melihat api, binatang roh tingkat ke-7 mundur setengah langkah. Tapi ada bau wangi binatang dan bunga roh binatang, menggoda mereka untuk menjadi gila. Binatang roh tingkat ke-7 masih siap bergerak, menunggu kesempatan untuk menyerang. Hong Ying dengan erat menutupi luka di perutnya, darah mengalir keluar dari jari-jarinya tak terbendung. Dia mengambil ramuan itu tetapi tidak berhasil, dia kesakitan dan wajahnya pucat. Hong Ying dengan erat menggenggam lengan baju Xing Luochen dengan 1 tangan. Hong Ying dengan sedih memohon bantuan, "Kakak Xing, jangan tinggalkan aku. Guru akan segera datang untuk menyelamatkan kita." Xing Luochen tidak mengatakan sepatah kata pun. Hong Ying menahan rasa sakitnya lagi, dan berkata dengan nada terdistorsi dan mengutuk, "Saat Tuan datang, aku harus membuat Jun Jiu terlihat baik. Aku ingin balas dendam, aku ingin memotong tubuhnya satu persatu, dan membiarkannya merasakan rasa sakitku, rasakan 1000 kali. Rasa sakit yang kamu derita sekarang." "Diam," Xing Luochen menegur dengan marah, menatap Hong Ying dengan dingin. Sialan, kenapa dia dikelilingi oleh orang idiot? Tak heran jika ketiga perguruan tinggi besar tersebut hanya menjadi pengikut rumah Tai Huang, dan tidak satupun dari mereka yang memiliki otak yang baik. Jika Jun Jiu berani melakukan ini, dia akan percaya diri. Apakah lelaki tua itu akan berguna saat dia datang? Memikirkannya, Xing Luochen merasa semakin tidak nyaman. Panah dering telah dilepaskan begitu lama, mengapa lelaki tua itu masih belum datang? Sisi lain, Leng Yuan memberitahu Jun Jiu melalui transmisi suara bahwa Din Tiansu dan Bibi Fang melihat panah yang berdering. Tapi Din Tiansu tidak terburu-buru, tapi Bibi Fang bergegas masuk. Tetapi dengan penghalang yang dia buat, mereka hanya berdiri diam. "Jun Jiu, tunggu sebentar, biarkan mereka masuk lagi." Din Tiansu tidak terburu-buru, karena dia mengira mereka mengalami kecelakaan dan
meminta bantuan. Jadi jangan khawatir, dan seret langkah kaki Fang Gu. Namun, saya tidak tahu bagaimana reaksi Din Tiansu ketika dia mengetahui bahwa bukan mereka, tetapi dua muridnya yang berharga yang mengalami kecelakaan. Memikirkannya, Jun Jiu tidak bisa menahan perasaan sedikit melihat ke depan. Pasti luar biasa, melihat cermin air lagi, nyala api tidak berpengaruh. Binatang roh tingkat ketujuh bergegas maju untuk menyerang, dan tubuh Xing Luochen terluka satu demi satu selama perlawanan, dan pakaiannya secara bertahap berlumuran darah. Hong Ying bahkan lebih buruk, dia jatuh dari pohon, Xing Luochen tidak punya waktu untuk merawatnya. Hong Ying berguling dengan tragis di tanah mencoba bersembunyi. Mencoba menghindari serangan binatang roh itu, tenggorokannya hampir digigit oleh binatang roh itu beberapa kali. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang bersimpati padanya. King Yu menunduk dan berkata sambil mencibir, orang tak bersalah yang jatuh ke tangan Hong Ying 100 kali lebih buruk daripada dirinya sekarang. Algojo wanita ini pantas mendapatkannya. Petik 2. Pada saat ini, Jun Jiu memerintahkan Leng Yuan untuk merobek penghalang dan membiarkan Din Tiansu dan yang lainnya masuk. Ketika dia mendengar perintahnya, Leng Yuan masih bingung dan bertanya, mengapa Nona Jun membiarkan mereka masuk untuk menyelamatkan orang? Bukankah lebih baik membiarkan Xing Luochen dan mereka dibunuh, daripada membuatnya gila dan membunuhnya dengan kejam? Xing Luochen dan Hong Ying pantas mati, tapi tidak sekarang, kata Jun Jiu dingin. Yang dia inginkan bukanlah agar Xing Luochen dan Hong Ying mati di sini sekarang, tetapi untuk merencanakan lebih banyak. Dia akan memusnahkan seluruh tahanan langit. Hadiah ini hanyalah bagian dari rencananya. Setelah Leng Yuan mengerti apa yang dimaksud Jun Jiu, dia hanya bisa menghela nafas. Nona Jun memang belahan jiwa tuannya, pasangan yang dibuat di surga. Jun Jiu, Leng Yuan mengangguk lagi dan lagi, Nona Jun dan gaya tuan dalam menangani berbagai hal sangat mirip, bukankah itu suami dan istri, pasangan alami? Setelah penghalang dibuka, Din Tiansu dan Bibi Fang terbang beberapa saat dan bergegas ke medan perang. Din Tiansu masih sedikit acuh tak acuh, dan Bibi Fang berkata dengan kaget, Din Tiansu, bukankah itu muridmu? Petik 2. Apa? Reaksi pertama Din Tiansu adalah tidak percaya. Tapi melihat ke bawah, Din Tiansu mengertakkan gigi dan matanya pecah. Starfall, topi merah. Xing Luochen hampir terpaksa melarikan diri dengan metode rahasia pelarian darah. Melihat Din Tiansu datang, dia langsung berteriak, orang tua, kenapa kamu di sini? Cepat bunuh binatang buas ini, selamatkan aku. Petik 2. Tuan, selamatkan aku. Kaget, Din Tiansu segera bergegas menyelamatkan mereka berdua. Fang Gu menoleh dan melihat sekeliling, dia lega ketika dia tidak melihat Jun Jiu dan yang lainnya. Selama bukan Jun Jiu yang mengalami kecelakaan itu. Tapi Fang Gu bingung, bagaimana Xing Luochen dan Hong Ying bisa menarik makhluk roh tingkat ketujuh untuk menjadi gila dan mengejar mereka. Menarik cermin air, Jun Jiu mengatupkan bibirnya dan menatap semua orang. Ayo pergi, pertunjukan selesai, saatnya bagi kita untuk tampil di atas panggung. Petik 2. Tapi sekarang masa lalu telah berlalu, setelah kepala sekolah Tiansu mengetahui kebenarannya, bukankah dia akan membunuh kita dengan kasar? King Yu mengerutkan kening dan bertanya hati-hati. Jun Jiu, tidak, ... Semua binatang roh tingkat ketujuh menjadi gila. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Melihat Din Tiansu ingin menyelamatkan makanan mereka, dia menjadi kasar dan bahkan menyerang Din Tiansu bersama-sama. Din Tiansu tidak punya pilihan, selain membunuh semua makhluk roh tingkat ketujuh di tempat. Darah berceceran di seluruh wajahnya, tetapi tidak ada yang mengejutkan dan marah seperti Din Tiansu ketika dia melihat Xing Luochen terluka parah dan Hong Ying sedang sekarat. Hati Din Tiansu sakit, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi di sini? Di mana orang-orang yang kamu bawa? Bagaimana mereka bisa diburu oleh makhluk roh tingkat 7? Petik 2. Itu Jun Jiu. Hong Ying jatuh dengan lemah ke tanah dan membuka mulutnya. Xing Luochen lebih baik darinya, dan masih memiliki kekuatan untuk memberitahu Din Tiansu tentang prosesnya. Tapi melihat Fang Gu di sini, dia menyembunyikan fakta bahwa tentara yang tewas mengepung Jun Jiu. Hanya dikatakan bahwa Jun Jiu muncul tiba-tiba dan ingin membunuh mereka. Tidak mungkin. Bibi Fang mendengar dan bertanya, mengapa Jun Jiu membunuhmu? Apakah ada alasan untuk membunuhmu? Suara sembrono dan arogan gadis itu datang, dan semua orang mendongak. Dengan Xiao Wu di pelukannya,
Junjiu memimpin King Yu dan yang lainnya ke arahnya dengan sikap mendominasi. Bersambung.